Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Dan uji asumsi klasik yang saya gunakan yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Sebelumnya kalian harus memasukkan data yang akan kalian gunakan. Jika tampilannya sudah seperti ini, kalian klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear, seperti ini, dan nanti akan muncul seperti ini. Untuk variabel Y, kalian masukkan ke dependent, dan untuk variabel X, kalian masukkan ke independent. Kalian kemudian klik Statistik, checklist ini, Descriptive, Collinearity Diagnostic, Covariance Matrix, Durbin-Watson, dan juga Case-Wise Diagnostic. Nah, kalian klik Continue, kemudian kalian klik Plot. Untuk S-Recit, kalian masukkan ke Y, untuk Z-Prat, kalian masukkan ke X. Dan ini juga di checklist histogram sama normal probability plot. Kemudian Continue. Kemudian kalian klik Save. Nah, di sini residualnya kalian checklist unstandardized. Kemudian klik Continue. Kalau udah kalian klik OK. Nanti kalian tunggu. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini N-nya itu 23. N itu banyaknya jumlah data. Dan mean-nya ada segini. Kemudian ada standard deviation. Saya akan jelaskan ya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada analisis grafik, untuk melihat normalitas residual dapat dilihat dari grafik histogram. Seperti ini. Ini grafik histogram. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, pada grafik normal probability plot, residual dapat dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Seperti ini. Ini titik-titiknya mengikuti garis dan menyebar di sekitar garis. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Caranya seperti ini. Kalian klik residual, kemudian klik Analyze, dan pilih Non-Parametric Test. Kemudian kalian pilih Legacy Dialogs, dan pilih yang ini. Kalian masukkan Unstandardized Residual di sini. Kalian klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nilai residual dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila hasil yang didapatkan dengan angka signifikan lebih dari 0,05. Di sini datanya itu, nilai dari datanya itu 0,181. Berarti ini lebih dari 0,05. Kemudian kita akan melakukan uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menunjukkan adanya multikolonialitas, apabila nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Di sini datanya valid ya, karena untuk nilai toleransnya masing-masing itu lebih dari 0,10 dan untuk nilai VIF-nya masing-masing kurang dari 10. Kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T
dengan kesalahan pengganggu atau periode T-1 sebelumnya. Di sini saya menggunakan rumus DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Untuk melihat DU-nya sendiri, kalian harus mengecek di tabel Durbin-Watson. Kalian bisa mendapatkannya di Google, kalian search aja tabel Durbin-Watson 5%. Itu maksudnya signifikansinya itu 5%. DU-nya itu saya dapatkan 1,6597. Untuk mengetahuinya, kalian harus melihat dari banyaknya jumlah data yang kalian uji dan juga variabel independennya berapa. Di sini saya menggunakan variabel independennya itu K sama dengan 3 karena saya mempunyai 3 variabel independen dan juga N-nya itu yang 23. Di situ didapatkan DU-nya 1,6597 dan D-nya ini 2,130. Kemudian 4 min DU-nya itu 2,3403. Caranya itu 4 dikurang DU-nya aja, kalian berapa. Kalau saya kan tadi DU-nya 1,6597. Nah, jadi 4 dikurang 1,6597, seperti itu. Di sini berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan keputusan tidak ditolak. Dan yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Caranya kalian bisa lihat di grafik scatter plot. Apabila grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.